Ya, kembali di Indonesia Business Forum. Tadi selain ada generasi Z juga ada di sini adik-adik mahasiswa. Mau saya tanyakan kira-kira nanti kalau lulus harapannya mau bekerja di mana dan sebagai apa? Mungkin boleh salah satu dengan siapa? Dengan Rina. Rina saat ini semester berapa? Semester 2. Oke, harapannya nanti kalau sudah lulus mau kerja di mana? Harapan saya ingin bekerja sebagai PR branding sebelumnya. Untuk harapan bagaimana kerjanya, saya ingin asal nyaman sih lingkungannya. Jadi, atau mungkin meja pingpong juga tadi kan? Enggak ya? Enggak, kalau untuk fasilitas dan lain-lain sih sebenarnya saya pribadi tidak terlalu berekspektasi. Karena kembali ke realitanya ya kita kerja untuk kita sendiri. Gaji saya pengennya 2 digit atau 3 digit mungkin? Sebagaimana perusahaannya aja. Oke, jadi cuman harapannya sesuai sama keinginan kamu ya, di bagian PR begitu. Oke, saya mau terima kasih ya Rina. Saya mau ke Pak Yama. Pak, kalau melihat ini apa mungkin yang bisa direkomendasikan atau solusi untuk meningkatkan kompetensi dari generasi muda kita agar bisa mendapat pekerjaan? Jadi yang pertama bahwa memang lulusan-lulusan itu mencari pekerjaan bukan hanya sekedar mencari gaji yang tinggi. Tetapi mereka juga mencari tempat kerja di mana mereka bisa mengembangkan kariernya. Jadi itu seperti tadi sudah ada cita-cita. Maka yang sekarang ini sambil belajar sudah ada cita-cita untuk menjadi jabatan apa. Maka yang perlu dilihat adalah di dalam jabatan itu kompetensi apa yang nanti yang akan dituntut oleh pengusaha. Itu dipersiapkan betul-betul dan juga cari informasi. Dan begitu kita lulus, kita melamar, kompetensi cocok dengan kita miliki, maka nanti sudah dengan sendirinya akan cepat terjadi perekrutan. Sehingga tidak lama untuk menganggur. Baik. Singkat saja mungkin Mas Raymond, apa yang harus dilakukan di era yang dinamis dan serba cepat ini? Sekarang cari kerja kan lumayan susah ya buat Gen Z ya. Jadi solusinya cuma 2. Either dari pekerjaannya harus upskilling and reskilling terus biar bisa menemui demand-nya dari pemberi kerja. Atau ya pemerintah turun tangan terus fokus naikin lapangan kerja. Tapi kalau soal pemerintah saya nggak bisa bilang apa-apa. Jadi solusinya ya kita nggak boleh berhenti upskilling sama reskilling gitu loh. Dan alangkah baiknya karena saya perusahaan juga di bidang membantu orang untuk menjadi pengusaha. Jadi kalau beraspirasi dan mau dan bisa mampu untuk membangun bisnis, bangun bisnis lah. Karena itu juga at the same time bangun lapangan pekerjaan buat orang lain kan. Itu aja sih singkatnya. Baik, oke mungkin bisa saya kasih kesempatan ke Pak Anton singkat saja mungkin apa yang mungkin bisa dilakukan. Singkat saja harapan kepada pemerintah yang akan datang adalah sistem vokasi yang sebenarnya sudah dicetuskan 10 tahun lalu itu dikerjakan secara efektif dan saya kira Pak Maliki paham betul lah soal itu. Apalagi Pak Payaman yang dirjen untuk pelatihan ketenaga kerjaan. Saya kira itu satu-satunya cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Oke, baik. Terakhir Pak Maliki mungkin singkat saja. Harapan aja ya Mas. Ya. Jadi sebelum saya berangkat ke sini, saya mendengar ya anak tertua saya bilang ke anak kedua saya gitu. Kamu nanti kalau kuliah jangan hanya belajar aja ya, tetapi juga bergaul yang lain. Maksudnya aktif di organisasi, kemudian juga mengembangkan networking. Kembali lagi tadi yang disebut Raymond, kita harus juga cari skills yang baru supaya lebih update. Saya kira itu akan mengembangkan kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat. Oke, baik, terima kasih. Kalau saya rangkum tadi ya, selain upgrade skill mungkin perlu juga nih generasi muda untuk memiliki sikap yang realistis mungkin ya, menyesuaikan dengan permintaan perusahaan dan tidak bukan kerjaan atau perusahaan yang kemudian fleksibel mengikuti Anda, tapi juga Anda yang harus fleksibel untuk mencari kerjaan tersebut. Dan jangan lupa tadi sampaikan Pak Maliki, networking atau relasi juga perlu dibangun bahkan sebelum lulus dari kuliah juga sudah harus dipersiapkan seperti kata Pak Payaman tadi ya. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir bersama kami pada malam hari ini. Kita harapkan semuanya sehat selalu. Terima kasih. Saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.